Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian tahu nggak? Keputusan Jepang untuk membuang limbah nuklir ke laut menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampak lingkungan. Beberapa hari lalu, Jepang membuang limbah nuklir ke laut. Bagaimana keputusan yang tidak populer ini terjadi dan mengapa? Sebelum beralih ke pertimbangan teknis mengenai fakta tersebut, penting untuk meninjau langkah-langkah yang mengarah pada pilihan ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Here we go! Air limbah radioaktif telah dibuang ke Samudra Pasifik sejak bencana nuklir Fukushima Daiichi yang dipicu oleh gempa bumi pada tahun 2011 pada tanggal 11 Maret 2011 di Jepang. Sebagian besar bahan radioaktif berasal dari kebocoran langsung ke atmosfer. 80% diantaranya akhirnya mengendap di Pasifik atau di beberapa sungai. Pada hari Selasa, Jepang mengumumkan rencana untuk membuang lebih dari 1 juta ton air limbah nuklir yang terkontaminasi Fukushima tahun 2011 ke laut. Meskipun dampak dan pembersihan bencana Daiichi tidak terlalu parah, dampak dari peristiwa tersebut masih mempengaruhi keputusan pemerintah di Jepang saat ini selama 10 tahun. Ketika pemerintah Jepang menyetujui rencana TEPCO, raksasa utilitas yang memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik Daiichi untuk membuang air limbah nuklir yang telah diolah ke hamparan luas Samudra Pasifik. Reaksi dari negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan jauh lebih konfrontatif dan tidak setuju. Terus, apa kata negara lain ya guys? Rencana tersebut mendapat reaksi beragam dengan dukungan dari beberapa pihak dan skeptisisme dari pihak lain. Amerika Serikat mendukung Jepang dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan dalam pernyataannya pada tahun 2021 bahwa Jepang transparan mengenai keputusannya dan tampaknya mengikuti standar keselamatan nuklir yang diterima secara global. Terus apa sih resiko dari pembuangan limbah dari Jepang ini? Air limbah radioaktif mengandung beberapa unsur berbahaya, namun sebagian besar dapat dihilangkan dari air, kata TEPCO. Masalah sebenarnya adalah isotop hidrogen yang disebut radioaktif tritium yang tidak dapat dihilangkan. Saat ini belum ada teknologi yang tersedia untuk melakukan hal tersebut. Namun, pemerintah Jepang dari IAEA mengatakan air yang terkontaminasi akan sangat encer dan dilepaskan secara perlahan selama beberapa dekade. Itu berarti konsentrasi tritium yang dilepaskan akan setara atau lebih rendah dari jumlah yang diperboleh negara lain dan mematuhi keselamatan dari lingkungan internasional mereka. TEPCO, pemerintah Jepang, dan IAEA juga berpendapat bahwa tritium terdapat secara alami di lingkungan, mulai dari hujan, air laut, air keran, bahkan ada juga di dalam tubuh manusia, sehingga pelepasan tritium dalam jumlah kecil ke laut seharusnya aman. Dalam laporan IAEA, Grossi mengatakan membuang air olahan ke laut akan memiliki dampak radiologi yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan. Why does Japan insist on discharging nuclear wastewater into the ocean? Besides this morally questionable approach, are there really no other methods for treating nuclear wastewater? In fact, after the Fukushima nuclear power plant incident, experts... Terus, siapa ya pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah ini?
Perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO, pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, mengembangkan sistem khusus untuk mengolah air limbah terkontaminasi yang dihasilkan ketika mengembangkan listrik disebut lumpuh akibat gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter dan tsunami mematikan yang dipicunya pada tahun 2011. Ketua Federasi Koperasi Nasional Asosiasi Perikanan di Jepang, Masanobu Sakamoto, berjanji akan bertanggung jawab tak hanya dari luar negeri melakukan penolakan terhadap rencana tersebut. Sakamoto memahami bahwa pelepasan limbah nuklir memang dikatakan aman secara ilmiah, namun kekhawatiran terkait kerusakan biota laut tak bisa dihindarkan. Berdasarkan hal tersebut, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akhirnya menemui Sakamoto. Ia berusaha meyakinkan komunitas tersebut dan menegaskan bila langkah ini tidak dapat ditunda. Fumio juga berjanji akan mengambil seluruh tanggung jawab bila terjadi dampak yang menimpa industri perikanan. Saya berjanji bahwa kami akan mengambil seluruh tanggung jawab untuk memastikan industri perikanan dapat terus mencari nafkah, meskipun itu akan memakan waktu puluhan tahun, katanya. Mereka telah memulai pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari lokasi bencana nuklir Fukushima Daiichi tahun 2011 ke Samudra Pasifik. Perdana Menteri Jepang Bapak Fumio Kishida sebelumnya mengumumkan rencana tersebut mencakup pembuangan sekitar 1,3 juta metrik ton air limbah. Tokyo menekankan langkah tersebut telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional dan juga pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga telah menyetujui rencana Jepang bulan lalu dengan menyatakan pengujian independen di lokasi menunjukkan konsentrasi tritium di dalam air jauh di bawah batas operasional dan dampak tindakan tersebut terhadap manusia dan lingkungan adalah dapat diabaikan. Nah, terus kapan ya dimulainya pembuangan air limbah yang terkontaminasi ini? Menurut laporan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang pada bulan April, hal ini tidak akan terjadi setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Air akan diencerkan dan diolah kembali sebelum dikeluarkan. Bagaimana hal itu akan dirilis, yaitu seberapa sering dan berapa jumlahnya belum diputuskan pada saat penulisan artikel ini. Namun, hal ini akan tunduk pada Badan Regulasi Nasionalnya, Badan Regulasi Nuklir NRA, IAIA, sebuah organisasi internasional otonom dalam sistem perikanan bangsa-bangsa, menyatakan bahwa lebih baik memompa air di kedalaman tengah laut daripada di sepanjang garis pantai pesisir tempat kehidupan laut berkembang biak. Beberapa ahli radiokimia mengatakan gagasan ini mempunyai beberapa manfaat. Namun perhatikan juga bahwa Undang-Undang Organisasi Maritim Internasional melarang pelepasan bahan radioaktif secara sengaja ke laut terbuka. Terus dari mana ya air radioaktif bocor di Jepang? Ketegangan meningkat di Jepang karena kebocoran air radioaktif ke Samudra Pasifik dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh, sebuah pelanggaran yang menghalangi upaya operator pembangkit listrik untuk mendapatkan kendali. Nah, terus mengapa ya Jepang melakukan pembuangan air limbah nuklir ini ke laut ya? Gempa bumi dan tsunami dahsyat pada tahun 2011 merusak pasokan listrik dan sistem pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, menyebabkan inti reaktor menjadi terlalu panas dan mencemari air di dalam pembangkit radioaktif. Sejak saat itu, air baru telah dipompa untuk mendinginkan sisa bahan bakar di reaktor. Pada saat yang sama, air tanah dan air hujan bocor sehingga menghasilkan lebih banyak air limbah radioaktif yang perlu disimpan dan diolah perusahaan listrik milik negara Tokyo Electric Power Company atau TEPCO telah membangun lebih dari 1.000 tangki besar untuk menampung 1,32 juta metrik ton air limbah. Cukup untuk mengisi lebih dari 500 kolam olimpiade. Namun, ruang dengan cepat menyusut. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa membangun lebih banyak tangki bukanlah suatu pilihan, dan mereka perlu mengosongkan ruang agar dapat menonaktifkan pabrik dengan aman. Sebuah proses yang melibatkan dekontaminasi fasilitas, pembongkaran struktur, dan penutupan sepenuhnya. Lantas, bagaimana ya airnya akan dikeluarkan? Pertama,
air limbah akan diolah untuk menyaring semua elemen beberapa yang dapat dihilangkan. Air tersebut kemudian disimpan dalam tangki dan dianalisis untuk mengukur seberapa radioaktifnya. Sebagian besar akan ditangani untuk kedua kalinya menurut ECO. Air limbah kemudian akan diencerkan menjadi 1.500 becquerel tritium, satuan radioaktif per liter air bersih. Sebagai perbandingan, batas peraturan Jepang memperolehkan maksimum 60.000 becquerel tritium. Organisasi Kesehatan Dunia mengizinkan 10.000, sedangkan Amerika Serikat memiliki batas yang lebih konservatif yaitu 740 becquerel tritium per liter. Air yang diencerkan kemudian akan dibuang melalui terowongan bawah laut di lepas pantai menuju Samudra Pasifik. Pihak ketiga termasuk IAIA akan memantau pelepasan tersebut selama dan setelah pelepasannya. Hal ini akan memastikan standar keselamatan internasional yang relevan diterapkan sepanjang proses selama puluhan tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang dan TEPCO, kata Grossi dalam laporannya. Terus, adakah dampak untuk Indonesia dari pembuangan air limbah nuklir ini untuk kedepannya? Mengutip arsip dari Detik Edu, Kepala Pusat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH IPB University, Profesor Hefni Effendi mengatakan, Indonesia tidak bisa serta-merta mengambil sikap untuk menolak tindakan Jepang. Hal tersebut karena Indonesia sudah setuju dengan konvensi internasional seperti London Convention of the Prevention of Marine Pollution. Meski begitu, Hefni menyarankan sebaiknya limbah radioaktif tidak dibuang ke laut lepas karena dikhawatirkan akan menyebabkan transboundary pollution atau pencemaran antar negara melalui arus laut. Jangan dibuang ke laut karena bahannya transboundary atau pollution karena ada arus laut dari Pasifik masuk ke Indonesia kan kemungkinan walaupun ketentuannya 900 km dari pulau terdekat. Ya tetap saja namanya juga arus laut bisa saja sampai ke pulau terdekat atau malah sampai ke Indonesia. Sarannya, selaras dengan Hefni, pakar nuklir Universitas Gadjah Mada, Yudi Utomo Imarjoko, limbah nuklir mengandung zat radioaktif dengan umur yang panjang. Peluruhannya bisa membahayakan perairan dunia. Zat radioaktif bisa menyebabkan dampak yang berbeda-beda bagi hewan dan manusia. Untuk manusia bisa terasa pusing atau sakit kepala, epilepsi, pingsan, menyebabkan kanker, bahkan berujung kematian bila kadar kontaminasinya tinggi. Sedangkan untuk hewan bisa menyebabkan kematian, terutama untuk biota laut yang terkontaminasi. Dan juga biota laut juga bisa mati karena biota laut kan menelan radiasi atau zat radioaktif yang berumur panjang, yaitu toksik atau racun semua. Intinya itu limbah radioaktif itu toksik. Kata dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM ini. Terakhir, pakar hukum nuklir Universitas Airlangga atau UNAIR, Kusrianti menjelaskan bila limbah nuklir Jepang ini dibuang ke laut, air limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu dan dipastikan aman. Caranya bisa melalui beberapa proses seperti evaporasi, destilasi, dan penyaringan. Jika sudah diatur ulang, limbah bisa dibuang ke laut dengan catatan harus dalam pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jepang dan internasional. Tapi harus dalam pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jepang dan internasional atau IAIA, ujar Kusrianti. Diketahui limbah nuklir yang hendak dibuang oleh Jepang berasal dari pembangkit nuklir Fukushima yang bocor akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2011 silam. Isu ini sudah berkembang sejak tahun 2021 lalu dan direlasikan tahun 2023. Oke guys, jadi itulah tadi pembahasan tentang kenapa Jepang membuang limbah nuklir ke laut lepas. Jadi guys, kesimpulannya Jepang telah membuang limbah nuklir ke laut lepas. Terkait itu, banyak negara yang mengecam tindakan Jepang seperti Cina, Korea Selatan, bahkan Korea Utara. Tapi selain negara-negara yang mengecam tindakan Jepang itu, ada negara yang mendukung tindakan Jepang seperti Amerika Serikat asalkan pembuangan limbah tersebut sudah dipastikan aman terlebih dahulu.
Dan ini terjadi dikarenakan gempa dan tsunami pada tahun 2011 yang lalu yang menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang bocor dan meledak sehingga meninggalkan zat-zat yang berbahaya. Sekian pembahasan video kami hari ini. Oh ya guys, kalau kalian mau revisi aku ada salah, mau nanya, atau mau nambahin, kalian bisa langsung komen di video ini atau bisa langsung DM ke IG aku ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.